Yang saya hormati Bapak Yohana selaku dosen mata kuliah agama Katolik dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama di bab 3 yang berjudul agama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Putri Lestari dengan NIM 122421199, Prodi Manajemen Angkatan tahun 2024. Latar belakang, menurut Ensiklopedia Indonesia atau E.D. Hasan Sadili, istilah agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gam berarti pergi atau berjalan, dan a yang berarti bersifat atau keadaan. Jadi, agama bersifat atau keadaan, tidak pergi, tetap, lestari, kekal, tidak berubah, dan maka dari itu agama adalah pegangan atau pedoman untuk mencapai hidup kekal. Apa itu agama? Inti dan sumber agama adalah religiositas, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali manusia dengan Allah. Karena manusia telah mengenal serta mengalami kembali Allah dan percaya kepadanya. Dari penghayatan, kesadaran akan hubungan dan ikatan dengan Allah, itu maka muncullah agama dengan 4 unsur utamanya, yaitu dogma, doktrin atau ajaran, ibadat atau kultus, moral atau etika, lembaga atau organisasi. 4 unsur utama, yaitu dogma. Dogma yaitu merumuskan hakikat Allah yang dikenal, dialami, dan dipercaya, serta kehendaknya untuk manusia dan dunia. Yang kedua, ibadat. Ibadat menetapkan bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan Allah, di mana hubungan itu diadakan, kapan hubungan itu diadakan, bagaimana cara dan bentuk hubungan manusia dengan Allah itu diselenggarakan. Yang ketiga, moral. Moral menggariskan pedoman perilaku yang menetapkan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan pengalaman dan kepercayaan terhadap Allah dalam hidup pribadi masyarakat dan dunia. Yang keempat, ada lembaga. Lembaga mengatur hubungan antara penganut agama satu sama lain dan hubungan mereka dengan pemimpin agama mereka dalam rangka penghayatan religiositas secara bersama-sama. Slide ke-5, agama dilepaskan dari regionalitas. Sudah dijelaskan di atas bahwa inti dan sumber agama adalah religiositas. Akan tetapi, dalam praktek keagamaan, sadar atau tidak, religiositas yang merupakan inti dan sumber agama itu banyak dikesampingkan, sehingga terlepas daripadanya. Agama lalu berdiri sendiri tanpa hubungan dengan religiositas. Dalam kesadaran seperti itu, orang beragama menjadi orang yang mengetahui dogma agama dengan baik, mengikuti ibadat agama dengan tertib dan khidmat, melaksanakan moral yang diperintahkan agama dengan setia, menjadi anggota serta terlibat dalam lembaga secara aktif. Karena agama dilepaskan dari religiositas, maka dalam menjalani dan menghayati keempat unsur agama itu, orang beragama tidak mengaitkan dengan Allah. Slide berikutnya ada 4 unsur agama itu orang beragama yang tidak mengaitkan dengan Allah. Jadi 4 unsur ini ada dalam bidang dogma, bidang ibadat, bidang moral, dan dalam bidang kelompok. Yang dalam bidang dogma dulu, yaitu seringkali dalam dogma agama, sebagaimana dirumuskan itu dianggap sudah paling sempurna, maka tidak bisa dan tidak boleh diubah. Orang hanya harus menerima dan mempelajarinya. Bahkan penafsirannya pun dibuat seperti dan dianggap baku. Menafsir dogma agama secara lain dinilai sombong, berani, menyimpang, menyeleweng, memberontak, bahkan murtad dari agama. Sikap terhadap dogma agama seperti itu membuat para pemimpin agama dan para penganutnya menjadi dogmatis. Yang kedua, dalam bidang ibadat.
Dalam bidang ibadat, karena ibadat dipisahkan dari Allah, maka ibadat berubah menjadi kewajiban agama yang lengkap dengan sanksi-sanksi penganut agama, dengan lengkap dengan sanksi-sanksi. Penganut agama yang menjalankan ibadat akan mendapat balasan baik, dan penganut agama yang tidak menjalankan ibadah akan mendapatkan balasan buruk. Selanjutnya, dalam bidang moral, tuntutan moral agama adalah berat karena tidak mampu memenuhi tuntunan moral agama itu. Orang mengakali pelaksanaannya. Perintah itu dilanggar dengan dasar melaksanakan perintah agama yang lain. Dan yang terakhir dalam bidang kelompok, secara kelompok, para penganut agama sering menyelenggarakan upacara-upacara keagamaan besar yang digelar di tempat-tempat publik, bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk mendapatkan decak kagum dari masyarakat. Karena mementingkan lembaga agama sebagai tujuan tersendiri, penganut agama menggunakan sebagai alat untuk show of force. Secara perorangan, para penganut agama sibuk dengan simbol-simbol keagamaan dan aksesori keagamaan berupa pakaian, ucapan, tindakan-tindakan sekedar untuk memperkuat identitas sebagai anggota kelompok agama yang disimbolkan. Tetapi mereka melupakan substansi penghayatan agama yang sebenarnya. Dengan demikian, lembaga agama berubah menjadi organisasi biasa. Bedanya hanya pada wujud yang berlambang dan berciri agama, serta penggunaan banyak istilah keagamaan dan sebutan Allah. Slide berikutnya, agama dijadikan bidang ideologi. Agama yang dijadikan ideologi dapat mendorong para penganutnya atas nama agarna untuk melawan kelompok atau golongan yang dinilai menghalangi perjuangan mereka. Kelompok dapat merusak praktek-praktek beserta fasilitas-fasilitas dalam masyarakat yang dianggap berlawanan dengan keyakinannya. Dengan menggunakan sentimen agama, kelompok memotivasi dan mendorong orang-orang seagama agar ikut bergabung dalam kelompok dan berjuang bersamanya. Yang kedua, ada agama dan masyarakat. Akhirnya, sebagai akibat agama dilepaskan dari religiositas, kecuali bahwa agama dan unsur-unsurnya kehilangan dimensi, dan makna religiusnya agama kehilangan daya manfaatnya di dalam masyarakat. Agama yang kehilangan dimensi dan makna religiositasnya tampil meriah, jumlah penganutnya besar, rumah-rumah ibadat banyak dan megah, serta tersebar di banyak tempat. Punya berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan silih berganti. Dan pada saat doa dan hari-hari besar keagamaan, banyak umat yang hadir dan ibadat berlangsung sangat khusyuk dan khidmat. Di slide terakhir kesimpulan. Akhirnya, sebagai akibat agama dilepaskan dari religiositas, kecuali bahwa agama dan unsur-unsurnya kehilangan dimensi dan makna religius, agama kehilangan daya manfaatnya di dalam masyarakat. Agama yang kehilangan dimensi dan besar, dan maksudnya agama yang kehilangan dimensi dan makna religiositasnya tampil meriah, jumlah penganutnya besar, rumah ibadatnya banyak dan megah, serta tersebar di banyak tempat, punya berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan silih berganti. Pada saat doa dan hari-hari besar keagamaan, banyak umat yang hadir dan ibadat berlangsung sangat khusyuk dan khidmat. Sekian presentasi dari saya mengenai bab 3. Apabila materi ini disampaikan tidak jelas dan temponya terlalu cepat dan belibet, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.